terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami Tuhan untuk kami berkumpul di tempat ini. Engkau alasan kami untuk kami bersyukur, kami menaikkan pujian, dan kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Hanya Yesus, kami sambut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau indah Tuhan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus, oh Dia ajaib, Dia ajaib, amin. Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, oh terima kasih Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan.
pujian hanya bagimu Tuhan, Raja kami, Tuhan kami. Oh, di tasamu Tuhan kami sembah Engkau, kami beri pujian, kami naikkan mazmur kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Yesus yang layak. Oh, bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah kejayaan. Bagimu Tuhan. Sungguh layak Engkau dipuji. Oh, Kau yang ajaib, Kau yang terbesar Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Oh, sungguh layak untuk selama-lamanya Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dipuji. Oh, Kau diagungkan. Setiap yang bernapas sujud menyembahmu, naikkan sembahmu. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Oh, Dia layak dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Oh, Dia layak. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Sungguh layak Tuhan dipuji. Amin. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Selamanya layak Tuhan dipuji. Sungguh layak Tuhan. Oh, disembah. Amin. Layak Tuhan dipuji. Oh, kami tinggikan, tinggikan namanya selamanya. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai oh, hanya bagi Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa.
siap maju jangan lengah. Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata yang kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintang kepada dunia, bawa Yesus katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintang kepada dunia, bawa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintang kepada dunia, bawa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, sama-sama katakan, segala raja. Amin, biar raja atas segala raja. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita bersyukur bahwa Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Dan kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Ya, sepanjang bulan September ini kita akan belajar masih tentang bagaimana kita menjadi pengaruh, ya, tetapi sekarang di komunitas gitu. Nah, untuk minggu pertama ini kita akan belajar bagaimana kita memahami panggilan kita untuk bisa melayani komunitas di luar gereja atau masyarakat, ya, serving beyond the walls. Baik, sebelum kita baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, sepanjang Agustus kita belajar bagaimana pengulangan sebenarnya repetisi yang Pak Herol sampaikan, bagaimana kita bisa tertanam gitu ya. Jadi kita tertanam, berakar, kemudian kita memiliki gaya hidup yang baru, bertunas gitu ya. Dan minggu lalu, minggu terakhir bulan Agustus, Pak Herol masih mengkhotbahkan tentang bagaimana kita tetap berakar ya. Kata berakar berarti kita membangun komitmen dan konsisten untuk melakukan disiplin-disiplin rohani. Nah, kita sudah bahas di minggu terakhir di bulan Agustus. Dan minggu ini, minggu pertama, masih tentang bagaimana kita menjadi pengaruh, tapi kali ini di komunitas. Dan untuk minggu pertama ini, bagaimana kita bisa memahami panggilan kita untuk melayani komunitas di luar gereja, ya, di masyarakat. Ayatnya bicara seperti ini Bapak Ibu, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Alkitab bagian lain dalam 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, ya. Jadi kita ini tubuh Kristus dan masing-masing kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus itu, ya. Sama seperti anak manusia, berarti sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Ya, dalam bahan komsel kita belajar bahwa giatlah untuk beribadah dan rajinlah melayani. Alkitab katakan beribadah itu giat,
tapi untuk melayani itu rajin gitu ya. Kita belajar dari kehidupan Yesus, walaupun cuma 3,5 tahun hidup di muka bumi, tapi Yesus melayani gitu, bukan untuk dilayani. Baik Bapak Ibu, kita ini adalah gereja. Ini identitas kita harus pahami hal itu. Kita semua yang telah dipanggil itu adalah gereja. Walaupun sesungguhnya kita semua menyadari bahwa gereja lebih dari sekedar gedung. Ya, kalau ini gedung, ya, ini hanya sekedar gedung tanpa kita yang adalah gereja. Apakah kita selalu memikirkan gereja di luar dinding keempat tembok gereja kita, atau di luar jemaat gereja kita, masyarakat? Ya, kenapa sih kita harus melakukan panggilan kita dalam melayani komunitas di luar gereja atau masyarakat? Karena kita harus taat dalam melakukan perintah Yesus, hukum kasih, ya, yaitu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Sesama kita tentu bukan saja hanya yang ada dalam gedung gereja, tetapi juga komunitas atau masyarakat yang ada di luar gedung gereja, ya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagaimana Dia datang untuk melayani komunitas di luar gereja atau masyarakat. Ya, komunitas di luar gereja mungkin Anda terlibat dalam grup-grup sekolah anak kita gitu ya, atau klub basket anak kita, atau klub futsal anak kita gitu. Itu komunitas di luar gereja. Selain kalau dalam gereja kan pasti komsel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di luar gereja coba pikirkan Bapak Ibu, apa sih komunitas di luar gereja yang kita ikutin? Pelayanan misi yang dilakukan oleh Tabita itu bagaimana kita melayani komunitas di luar gereja. Bagaimana Tabita bisa menyentuh orang-orang atau anak sekolah yang ada di Balikpapan Timur gitu. Ya, jadi itu komunitas di luar gereja. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena kita taat untuk melakukan perintah Yesus tentang hukum kasih, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sih sebagai saksi Kristus kita itu memiliki panggilan yang sangat istimewa untuk melayani di dalam dan juga di luar gereja. Nah, ini identitas kita. Firman Tuhan menyebutkan kita sebagai agen of change, agen perubahan. Dimana kalau kita ada di situ memang benar-benar membawa perubahan, bukan kita yang terikut dalam komunitas itu. Komunitasnya suka maki, suka ngomong kotor, suka julid, suka gibah gitu. Bagaimana kita menjadi agen perubahan di situ? Waktu kita ada di situ, mereka tahu nih bahwa kita nih anak Tuhan gitu. Cara mereka berbicara akhirnya dijaga. Bukan karena kita, tapi memang benar-benar bahwa kita memberi pengaruh buat komunitas itu. Kita ini garam dunia. Garam dunia itu, garam itu nggak perlu banyak Bapak Ibu. Kalau garam banyak-banyak, darah tinggi semua kita gitu ya. Jadi garam tuh sedikit aja. Makanya kalau di buku resep kan taruh garam itu secukupnya gitu kan. Nah, jadi identitas kita yang pertama agen perubahan, tapi yang kedua garam dunia gitu. Yang ketiga terang dunia. Tanpa kita bilang dan tanpa kita sadari sebenarnya orang tuh bisa lihat bahwa oh kita ini terang gitu loh. Beda dari orang-orang yang ada gitu. Kemudian kita ini adalah seorang duta kerajaan Allah. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Kita harus sadari dulu bahwa identitas kita adalah agen perubahan, garam dunia, terang dunia, duta kerajaan Allah. Sehingga benar-benar waktu kita melayani di komunitas di luar gereja kita, benar-benar bahwa Yesus yang terlihat. Lewat bagaimana kita cara berbicara, cara kita bergaul, cara kita memperlakukan orang lain gitu ya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa kita menerima kuasa Roh Kudus sehingga kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yehuda, Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Biar ayat firman Tuhan ini tidak sekedar kita baca dan hafalkan, tapi benar-benar kita sadari bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi saksi di komunitas, di luar komunitas gereja kita.
Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu adalah bagaimana caranya supaya kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita untuk melayani komunitas di luar gereja. Gimana ya caranya? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus aktif dan bersemangat dalam melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Jadi yang pertama kita dulu yang aktif gitu. Aktif untuk memberitakan Injil, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa gitu. Cara yang paling mudah misalnya di komunitas ibu-ibu gitu kan ya. Ibu-ibu bukan sosialita gitu ya, ibu-ibu anggota grup WA kelas anak di sekolah misalnya gitu. Waktu anak kita meraih prestasi, bagaimana Yesus yang terlihat, bukan kita gitu. Bukan kita yang ditonjolkan, oh itu karena saya bayar harga untuk temanin dia latihan, siapkan fisiknya. No. Tapi waktu anak kita berprestasi, baik akademik non-akademik, bagaimana kita menceritakan bahwa semuanya itu karena Yesus. Tanpa Yesus nggak bisa seperti ini gitu. Jadi dimulai oleh kita dulu yang aktif. Semangat untuk melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam hidup kita. Kadang mungkin kita diperhadapkan atau dipertemukan dengan ibu-ibu lain yang dia cerita, aduh suamiku masalahnya gini, anakku kayak gini, mertuaku kayak gini gitu. Bagaimana kita bisa membawa keteduhan, kedamaian, perkataan kita menenangkan dia gitu. Itu kita sudah melayani orang-orang yang ada di luar komunitas gereja. Kalau ngomong sama orang yang satu gereja, satu iman, satu komsel, bicara tentang perbuatan Tuhan yang besar mudah. Mereka akan sangat mudah memahami hal itu. Karena mereka juga mengalaminya sendiri. Melihat perbuatan Tuhan yang besar dan mereka mengalami itu. Tapi bagaimana kita tetap aktif dan bersemangat waktu kita berbicara bagaimana Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Bagi orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan di komunitas kita gitu. Matius 28 ayat 19 sampai 20 bicara seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kenapa kita harus aktif dan bersemangat Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Kata senantiasa itu kan selalu Bapak Ibu, terus gitu. Bahkan Alkitab bilang sampai akhir zaman. Ya, jadi tugas kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ini yang poin yang penting. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan panggilan kita untuk melayani komunitas di luar gereja. Yang pertama adalah aktif dan bersemangat dalam melayani. Aktif dan bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Aktif dan bersemangat untuk berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia yang memberi dampak bagi dunia melalui kasih, kebaikan, dan keadilan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi biar terang kita bercahaya di hadapan orang-orang yang ada sekitar kita. Sehingga Alkitab bilang mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik, dan bukan sekedar perbuatan baik kita, tapi memuliakan Bapa di surga lewat perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kalau yang pertama aktif dan bersemangat, tapi yang kedua mari ambil tanggung jawab untuk berfungsi sebagai garam dan terang dunia yang memberi dampak. Lewat apa Bapak Ibu?
lewat kasih, lewat kebaikan, lewat keadilan. Ya, sebagai saksi Kristus, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menerangi dunia dengan pesan kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan menyadari identitas kita dan meresponi panggilannya, kita dapat memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita dan mempengaruhi dunia dengan budaya kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan, identitas diri kami Tuhan, bahwa kami adalah duta kerajaan sorga, garam dan terang dunia, agen perubahan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa memahami panggilan kami sehingga kami bisa melayani orang-orang yang ada di luar komunitas kami. Lewat cara kami bersikap, cara kami berkata-kata, cara kami berpikir, cara kami memperlakukan orang lain. Biar lewat kehidupan kami, biar nama Tuhan yang terlihat. Sehingga benar-benar membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kehadiran kami benar-benar membawa pesan kasih dan keselamatan Tuhan yang hebat, yang akan menjadi saksi yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu. Kami memberkati untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera, roh pengenalan akan Tuhan turun atas bangsa kami. Demikian juga untuk Balikpapan, kota yang tidak ditinggalkan, kota yang dicari. Kami berdoa wali kotanya diberikan hikmat untuk bisa membangun kota ini Tuhan. Kami lepaskan juga roh takut akan Tuhan atas Balikpapan. Terima kasih Bapa, pembangunan Rock Gateway terbangun oleh kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, mari kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat, dua tangan kita katakan, apa saja yang saya lakukan dengan tangan saya ini akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Amin.